Hidup miskin dihina tetangga, Wahyu dan Riswati nekat pesugihan tuyul. Mereka kaya mendadak, tapi Riswati selingkuh dan kabur. Perjanjian dilanggar, teror gaib datang. Apa yang terjadi saat tuyul marah dan menuntut balas? Jauh di sudut pinggiran kota Depok, di antara tumpukan sampah yang menggunung dan bau busuk yang menyengat, hidup sepasang suami istri, Wahyu dan Riswati. Kehidupan mereka adalah cerminan dari kemiskinan yang paling mendalam. Setiap pagi, mereka memulai hari bukan dengan sarapan hangat, melainkan dengan memilah-milah sampah, mencari botol plastik, kaleng bekas, atau apapun yang bisa diuangkan. Pakaian mereka kusam dan usang, dipenuhi noda-noda yang tak bisa lagi dicuci. Wajah mereka selalu terlihat lelah dan kotor, mencerminkan perjuangan yang tiada akhir. Di kampung mereka, nama Wahyu dan Riswati selalu menjadi bahan cemoohan. Lihat itu si Wahyu, kerjanya cuma ngurusin sampah. Kapan kayanya coba? Suara-suara sinis seringkali terdengar saat mereka melintas. Riswati pernah menunduk malu saat sekelompok ibu-ibu bergosip sambil menutup hidung, seolah jijik melihat mereka. Hati mereka terasa perih, dihantam oleh hinaan yang tak pernah berhenti. Mereka sudah terbiasa dengan cibiran, tetapi rasa sakit itu tidak pernah benar-benar hilang. Gubuk kecil mereka adalah satu-satunya tempat berlindung dari kerasnya dunia. Terbuat dari triplek bekas dan seng yang berkarat, gubuk itu tidak lebih dari sekadar dinding untuk menahan angin. Atapnya bocor di banyak tempat, memaksa mereka meletakkan ember-ember setiap kali hujan turun. Malam-malam yang dingin seringkali mereka habiskan dengan berpelukan, bukan karena romantisme, tetapi untuk saling menghangatkan diri dari udara malam yang menusuk tulang. Aku sudah tidak tahan lagi, Wahyu, bisik Riswati suatu malam, air mata mengalir di pipinya yang kotor. Mereka berbaring di atas tikar lusuh, hanya diterangi sebatang lilin yang cahayanya berkedip-kedip. Setiap hari dihina, setiap hari kelaparan. Rasanya aku ingin mati saja. Wahyu memeluk istrinya erat. Ia bisa merasakan getaran dari tubuh Riswati, getaran yang sama seperti yang ia rasakan di hatinya. Jangan bicara begitu, Ris. Kita harus kuat. Namun, suaranya terdengar goyah, penuh keraguan. Ia sendiri merasa tak berdaya. Ia telah mencoba berbagai pekerjaan serabutan, dari kuli bangunan hingga pengangkut barang di pasar, tetapi hasilnya selalu sama, tidak cukup untuk mengubah nasib mereka. Setiap pintu rezeki seolah tertutup rapat di hadapan mereka. Rasa lelah dan putus asa telah mencapai puncaknya. Mereka merasa terperangkap dalam lingkaran setan kemiskinan yang tak berujung. Setiap hari mereka bangun dengan satu-satunya tujuan, yaitu bertahan hidup. Namun, bahkan bertahan hidup pun terasa begitu berat. Harapan, yang dulunya menjadi satu-satunya pegangan mereka, kini telah memudar, digantikan oleh keputusasaan yang mendalam. Pada suatu siang, setelah kembali dari mengais sampah dengan hasil yang sangat sedikit, Riswati duduk termenung di depan gubuk mereka. Tiba-tiba, ia teringat cerita-cerita yang sering ia dengar dari tetangga tentang orang-orang yang mendadak kaya. Cerita-cerita itu selalu dibumbui dengan hal-hal mistis, tentang perjanjian dengan makhluk gaib, atau yang sering disebut pesugihan. Riswati selalu menganggapnya sebagai tahayul, tetapi kini, di tengah keputusasaannya, ide itu terasa begitu memikat. Wahyu melihat istrinya termenung. Ia duduk di sampingnya, mengusap bahu Riswati. Ada apa, Ris? Kenapa melamun? Riswati menoleh ke arah suaminya. Tatapannya kosong. Wahyu, apa kamu percaya dengan pesugihan? Pertanyaan itu membuat Wahyu terdiam. Awalnya ia ragu, namun melihat tatapan istrinya yang penuh harapan, ia tidak bisa mengabaikannya. Entahlah, Ris. Tapi apa salahnya kalau kita coba pikirkan? Malam itu, di dalam gubuk yang gelap, mereka berdua mulai membicarakan ide mengerikan itu. Mereka menimbang-nimbang antara moralitas dan kebutuhan. Ketakutan akan konsekuensi yang mengerikan bersaing dengan keinginan yang membara untuk keluar dari penderitaan. Di titik terendah dalam hidup mereka, batas antara benar dan salah menjadi kabur. Yang mereka inginkan hanyalah satu hal, mengakhiri kemiskinan ini, apapun harganya. Mereka tidak tahu bahwa keputusan itu akan membawa mereka ke jalan yang jauh lebih gelap dari yang pernah mereka bayangkan. Pagi itu, gubuk reot Wahyu dan Riswati terasa lebih sunyi dari biasanya. Bukan lagi keheningan yang dipenuhi keputusasaan, melainkan keheningan yang syarat ketegangan.
Mata Riswati tampak sembab dan merah, bukti bahwa ia menghabiskan malam dengan pergolakan batin yang hebat. Sementara Wahyu, tatapannya kosong menembus dinding usang gubuk, pikirannya dipenuhi ide gelap yang kini terasa begitu nyata dan menggiurkan. Mereka tidak lagi berbicara tentang sampah atau pekerjaan, melainkan tentang sebuah jalan pintas yang mengerikan. Kamu sungguh yakin, Wahyu? Riswati memecah kesunyian, suaranya parau dan bergetar. Ini bukan jalan yang benar. Ia sedang menuangkan air panas ke dalam cangkir kaleng, tangannya sedikit gemetar. Ia masih memegang teguh sisa-sisa moralnya, namun benak kotor yang telah merayap masuk ke dalam pikirannya terasa lebih kuat dari apapun. Wahyu menghela napas berat, matanya menatap tajam ke arah Riswati. Memangnya ada jalan lain, Ris? Kita sudah mencoba semuanya. Kita sudah bekerja keras sampai badan kita remuk. Tapi hasilnya apa? Kita tetap dihina, tetap kelaparan, dan hidup di gubuk reot ini. Frustrasinya meletup, tersembunyi di balik nada bicaranya yang tenang namun tegas. Kapan kita bisa keluar dari sini? Kapan kita bisa membalas semua omongan mereka? Gagasan itu, tentang pesugihan tuyul, pertama kali muncul dari bisikan-bisikan tetangga yang mereka dengar sekilas. Cerita tentang orang-orang yang mendadak kaya, yang dulu miskin sekarang punya rumah megah dan kendaraan mewah, selalu dikaitkan dengan praktik-praktik gaib. Awalnya, Wahyu dan Riswati hanya menganggapnya bualan. Namun, seiring dengan semakin parahnya penderitaan mereka, cerita-cerita itu mulai terdengar seperti solusi nyata. Sebuah harapan yang gelap, namun berkilauan. Tapi, tuyul itu kan makhluk gaib. Riswati masih mencoba menolak. Meskipun dalam hatinya ia merasakan sebuah dorongan kuat. Bagaimana kalau nanti ada tumbalnya? Atau kita harus kehilangan sesuatu yang sangat berharga? Wahyu menatap istrinya. Matanya menyiratkan keputusasaan yang mendalam. Apalagi yang bisa kita hilangkan? Riz, kita sudah tidak punya apa-apa. Harga diri kita sudah diinjak-injak. Kita sudah kehilangan harapan. Kata-katanya menusuk, menghantam pertahanan terakhir Riswati. Ia sadar, suaminya benar. Mereka sudah mencapai titik terendah. Mereka berdua terdiam lagi. Pikiran tentang kekayaan yang bisa mereka dapatkan, tentang kehidupan yang jauh lebih baik, mulai mengaburkan segala keraguan. Bayangan memiliki toko sembako yang ramai, rumah mewah yang dihormati, dan tatapan penuh iri dari tetangga-tetangga yang dulu mencibir, terasa begitu memikat. Mereka ingin merasakan kebebasan finansial, membalas semua penghinaan, dan memulihkan harga diri mereka yang telah lama hancur. Aku dengar ada dukun di ujung kampung sana, Wahyu berbisik, matanya menoleh ke arah gubuk mereka. Orang-orang memanggilnya Ki Lurah. Katanya dia bisa membantu siapapun yang ingin jalan pintas. Tanpa membuang waktu, pada sore harinya, mereka memberanikan diri mencari rumah Ki Lurah. Rumah itu terletak di sebuah tempat yang tersembunyi, di balik rimbunnya pohon beringin tua. Suasana di sana terasa angker, dipenuhi aroma kemenyan dan bunga melati yang menusuk hidung. Ki Lurah, seorang pria tua berjanggut putih dengan mata tajam yang seolah bisa melihat sampai ke dalam jiwa, menyambut mereka dengan senyum misterius. Sudah kutunggu kedatangan kalian, katanya, suaranya berat dan berwibawa. Kalian datang membawa beban kemiskinan dan dendam, bukan begitu? Wahyu dan Riswati terkejut, saling pandang. Ki Lurah seolah tahu segalanya tentang mereka. Dengan gugup, Wahyu mulai menceritakan penderitaan mereka. Ki Lurah mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk-angguk. Kekayaan itu mudah didapat, Nak, ujar Ki Lurah setelah Wahyu selesai bercerita. Tapi ingat, segala sesuatu ada harganya. Harga apa, Ki? Tanya Riswati, jantungnya berdegup kencang. Ki Lurah tersenyum lagi, senyum yang membuat bulu kuduk Riswati merinding. Nanti akan kujelaskan. Yang penting, kalian sudah mantap. Wahyu dan Riswati kembali saling menatap. Mata mereka dipenuhi campuran ketakutan dan harapan. Ya, mereka sudah mantap. Keputusasaan telah mendorong mereka ke jurang yang tak terbayangkan. Mereka siap melakukan apa saja, demi sebuah kehidupan yang lebih baik. Malam itu, gubuk reot Wahyu dan Riswati terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun udara di luar cukup hangat. Mereka baru saja kembali dari rumah Ki Lurah, dan penjelasan yang mereka terima masih terngiang-ngiang di kepala mereka, menciptakan ketakutan yang mencekam.
Ki Lurah telah menjelaskan secara rinci syarat-syarat pesugihan tuyul yang harus mereka penuhi. Kalian ingin kekayaan melimpah? Tuyul akan memberikannya, kata Ki Lurah dengan suara beratnya. Tapi tuyul itu seperti bayi, ia butuh dirawat, butuh kasih sayang, dan butuh ASI. Riswati terkesiap, tangannya menutup mulut. ASI? Maksud Ki Lurah, saya harus menyusui tuyul itu. Ki Lurah mengangguk pelan, matanya menatap tajam ke arah Riswati. Betul. Setiap malam Jumat Kliwon, saat bulan berada di puncaknya, kamu, Riswati, harus menyusui tuyul itu. Berikan ia ASI MU, layaknya seorang ibu pada anaknya. Jangan pernah lalai, atau tuyul akan murka. Darah Riswati seolah berhenti mengalir. Menyusui makhluk tak kasat mata, entitas gaib yang konon berwujud anak kecil dengan kepala botak dan mata merah menyala, perutnya mual membayangkan hal itu. Namun, Ki Lurah belum selesai. Dan kamu, Wahyu, Ki Lurah beralih menatap Wahyu. Tugasmu adalah menyiapkan persembahan. Setiap malam Jumat Kliwon juga, kamu harus menyediakan 1 ekor kucing hitam. Kucing hitam yang masih perawan, tanpa cacat sedikit pun. Darahnya akan menjadi tumbal, penguat ikatan dengan tuyul. Wahyu merasakan tenggorokannya tercekat. Mengorbankan kucing? Ia tidak pernah membayangkan akan melakukan hal sekeji itu. Namun, bayangan tumpukan uang, rumah megah, dan tatapan hormat dari tetangga-tetangga yang dulu mencibir, kembali berkelebat di benaknya. Kekayaan itu terasa begitu dekat, begitu nyata, hanya dengan mengorbankan sedikit rasa jijik dan moralitas. Bagaimana, kalian sanggup? Tanya Ki Lurah, menatap mereka bergantian. Wahyu dan Riswati saling pandang. Ada ketakutan di mata Riswati, namun di mata Wahyu, ia melihat tekad yang membara. Tekad untuk mengakhiri kemiskinan ini, apapun harganya. Wahyu mengangguk, lalu Riswati, dengan berat hati dan air mata yang hampir menetes, ikut mengangguk. Perjanjian berdarah itu telah disepakati. Malam Jumat Kliwon pertama tiba. Hujan rintik-rintik turun, menambah suasana mencekam. Di gubuk mereka yang gelap, hanya diterangi sebatang lilin, Wahyu dan Riswati mempersiapkan ritual. Wahyu telah berhasil mendapatkan seekor kucing hitam. Kucing itu mengeong ketakutan, meronta-ronta di dalam karung. Wahyu menelan ludah, tangannya gemetar saat memegang pisau. Ia memejamkan mata, memohon maaf dalam hati kepada makhluk tak berdosa itu. Lalu dengan satu tarikan napas, ia melakukannya. Darah segar membasahi tanah, aroma amis menyebar di udara. Sementara itu, Riswati duduk di sudut ruangan, jantungnya berdegup kencang. Ia mengenakan kemben, sesuai instruksi Ki Lurah. Tubuhnya menggigil kedinginan, atau mungkin karena ketakutan yang luar biasa. Tiba-tiba, ia merasakan hawa dingin menusuk, seolah ada sesuatu yang tak terlihat mendekat. Aroma melati yang kuat memenuhi ruangan, disusul dengan suara cekikikan kecil yang menyeramkan. Ia datang, bisik Wahyu, wajahnya pucat pasi. Riswati merasakan sesuatu yang lembut, namun dingin, menyentuh dadanya. Ia tidak bisa melihatnya, namun ia tahu itu adalah tuyul. Rasa jijik dan ngeri melingkupi dirinya, namun ia memaksakan diri untuk membuka kancing kembennya. Dengan mata terpejam erat, ia merasakan hisapan kecil di putingnya. Hisapan itu terasa aneh, bukan seperti bayi manusia, lebih seperti sesuatu yang lain. Air matanya mengalir deras, membasahi pipi. Ia merasa kotor, hina, namun ia terus melakukannya. Demi kekayaan, demi terbebas dari kemiskinan. Ritual itu terasa abadi. Setelah beberapa saat, hisapan itu berhenti, dan hawa dingin itu menghilang. Riswati membuka mata, tubuhnya lemas. Ia melihat Wahyu menatapnya dengan tatapan campur aduk antara rasa bersalah dan lega. Mereka telah melewati malam pertama. Perjanjian telah dimulai. Mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, namun satu hal yang pasti, mereka telah melangkah jauh ke dalam kegelapan yang tak terbayangkan. 3 hari setelah malam Jumat Kliwon yang mencekam itu, hidup Wahyu dan Riswati mulai menunjukkan perubahan. Awalnya, perubahan itu datang dalam bentuk yang kecil dan samar, seolah-olah hanya kebetulan. Wahyu menemukan beberapa lembar uang 100 ribuan terselip di saku celananya yang sudah lusuh, padahal ia yakin tidak ada uang di sana. Riswati menemukan perhiasan emas kecil di bawah bantalnya yang tipis, yang ia tahu bukan miliknya.
Mereka saling pandang, mata mereka dipenuhi campuran kebingungan dan harapan. Apakah ini ulah tuyul? Beberapa hari kemudian, keajaiban yang lebih besar terjadi. Saat Wahyu sedang mencari barang bekas di sebuah tempat pembuangan sampah yang biasa ia kunjungi, ia menemukan sebuah tas ransel lusuh yang tersembunyi di balik tumpukan kardus. Dengan penasaran, ia membukanya, dan matanya langsung membelalak. Tas itu berisi uang tunai dalam jumlah yang sangat besar, ratusan juta rupiah. Jantung mereka berdebar kencang. Ini bukan lagi kebetulan. Ini pasti ulah tuyul. Dengan uang yang melimpah dari hadiah tuyul, Wahyu dan Riswati tidak lagi menjadi pemulung. Mereka membeli pakaian baru, makan makanan enak, dan yang paling penting, mereka menyewa sebuah ruko kecil di pusat kota Depok. Mereka memutuskan untuk membuka toko sembako. Dengan modal yang melimpah, mereka mengisi toko itu dengan berbagai macam barang dagangan, dari beras, minyak goreng, gula, hingga kebutuhan sehari-hari lainnya. Awalnya, tetangga-tetangga di kampung mereka terheran-heran. Dari mana Wahyu dan Riswati dapat uang sebanyak itu? Bisik-bisik mulai terdengar. Ada yang curiga, ada yang iri, namun sebagian besar hanya bisa menganga melihat perubahan drastis dalam hidup pasangan itu. Dari gubuk reot, kini mereka pindah ke rumah yang lebih layak, meskipun belum terlalu mewah. Toko sembako mereka, yang diberi nama Berkah Mandiri, tumbuh dengan sangat pesat. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang menarik pelanggan datang. Penjualan mereka selalu laris manis, bahkan di luar nalar. Barang dagangan selalu habis, dan keuntungan mengalir deras seperti air bah. Dalam waktu singkat, toko kecil itu berkembang menjadi toko grosir yang besar, memiliki beberapa karyawan, dan menjadi salah satu yang terbesar di Depok. Wahyu dan Riswati kini benar-benar menjadi juragan. Mereka membeli rumah mewah di perumahan elit, memiliki mobil baru, dan mengenakan perhiasan mahal. Pakaian lusuh mereka terganti dengan busana bermerek. Wajah mereka yang dulunya kusam dan penuh keputusasaan, kini berseri-seri dengan aura kesuksesan. Namun, seiring dengan kekayaan yang mereka dapatkan, sifat mereka pun ikut berubah. Dulu, mereka adalah orang-orang yang rendah hati, meskipun miskin. Kini, mereka menjadi sombong dan angkuh. Mereka mulai memandang rendah orang lain, terutama tetangga-tetangga lama mereka di kampung yang dulu sering menghina. Lihat mereka, Wahyu, Riswati berkata suatu hari, saat mereka melewati kampung lama dengan mobil mewah mereka. Dulu mereka menertawakan kita. Sekarang, mereka hanya bisa menatap iri. Senyum sinis terukir di bibirnya. Wahyu mengangguk, merasa puas. Itulah, Ris. Roda itu berputar. Dulu kita di bawah. Sekarang kita di atas. Biar mereka tahu rasa. Mereka mulai memamerkan kekayaan mereka. Mengadakan pesta mewah, membeli barang-barang mahal yang tidak penting, dan berbicara dengan nada merendahkan kepada siapapun yang mereka anggap lebih rendah. Mereka lupa bahwa kekayaan itu datang dari perjanjian gelap, dari sebuah ritual yang mengerikan. Mereka lupa akan harga yang harus dibayar setiap malam Jumat Kliwon. Mereka menikmati kekayaan itu, seolah-olah mereka memang pantas mendapatkannya, tanpa mengingat asal-usulnya yang kelam. Meskipun Wahyu dan Riswati kini hidup dalam gelimangan harta, di balik kemewahan itu tersembunyi sisi gelap yang perlahan menggerogoti kebahagiaan mereka. Rumah megah dengan perabotan mahal, mobil baru, dan tumpukan uang di bank ternyata tidak mampu mengisi kekosongan jiwa. Setiap malam Jumat Kliwon, ketegangan selalu menyelimuti rumah mereka. Ritual menyusui tuyul dan persembahan kucing hitam menjadi beban yang semakin berat, terutama bagi Riswati. Meskipun sudah terbiasa, rasa jijik dan ngeri itu tidak pernah benar-benar hilang. Ritual itu seperti rantai tak terlihat yang mengikat mereka pada kegelapan. Hubungan Wahyu dan Riswati pun mulai merenggang. Wahyu semakin tenggelam dalam kesibukan bisnis dan kenikmatan hidup sebagai juragan. Ia sering pulang larut malam, menghabiskan waktu dengan teman-teman barunya yang juga sesama pengusaha, atau sibuk dengan urusan bisnis yang tak ada habisnya. Perhatiannya pada Riswati berkurang drastis. Ia melihat Riswati hanya sebagai pelengkap kesuksesannya, bukan lagi sebagai pasangan hidup yang dulu berjuang bersamanya. Riswati merasa kesepian di tengah kemewahan. Ia merindukan perhatian Wahyu, sentuhan hangat yang dulu selalu ia dapatkan. Kini, yang ada hanyalah jarak dan kesibukan. Ia sering menghabiskan waktu di toko, mengawasi karyawan,
mencoba mengisi kekosongan hatinya. Di sanalah, ia bertemu dengan Eddie. Eddie adalah salah satu karyawan baru di toko sembako mereka. Usianya lebih muda dari Wahyu, dengan paras yang cukup tampan dan pembawaan yang ramah. Ia selalu sigap membantu Riswati, mendengarkan keluh kesahnya, dan memberikan perhatian yang Riswati rindukan. Eddie sering memuji Riswati, mengatakan betapa cantik dan cerdasnya ia, hal-hal yang sudah lama tidak ia dengar dari Wahyu. Awalnya, Riswati hanya menganggap Eddie sebagai karyawan yang baik. Namun, seiring berjalannya waktu, perhatian Eddie mulai terasa berbeda. Ada kilatan di matanya setiap kali mereka berinteraksi, sentuhan-sentuhan kecil yang tak sengaja, dan senyum yang terlalu manis. Riswati, yang merasa haus akan perhatian, mulai merespons. Ia mulai membandingkan Eddie dengan Wahyu. Eddie yang muda, penuh semangat, dan selalu ada untuknya, berbanding terbalik dengan Wahyu yang kini sibuk dengan dunianya sendiri. Rasa bosan dan kekosongan dalam hati Riswati semakin membesar, dan Eddie muncul sebagai oase di tengah gurun emosionalnya. Riswati mulai mencari-cari alasan untuk bisa berduaan dengan Eddie. Kadang, ia sengaja meminta Eddie untuk mengantarnya pulang dengan alasan keamanan, meskipun mereka punya sopir pribadi. Di dalam mobil, percakapan mereka semakin intim. Eddie akan menggenggam tangannya, mengusap punggungnya, dan Riswati tidak menolak. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa bersalah dan gairah yang membara. Rasa bersalah itu memang ada, namun semakin lama semakin tipis. Kilauan uang, kehidupan mewah, dan keangkuhan yang telah menguasai dirinya, membuat moralitasnya luntur. Ia merasa berhak atas kebahagiaan, bahkan jika itu harus didapatkan dengan mengkhianati suaminya. Pikiran untuk meninggalkan Wahyu dan memulai hidup baru bersama Eddie semakin kuat. Ia mulai merasa jijik dengan ritual malam Jumat Kliwon. Tuyul itu, yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, kini terasa seperti kutukan yang mengikatnya pada Wahyu dan sebuah kehidupan yang ingin ia lupakan. Ia ingin memutus semua ikatan itu, melarikan diri dari bayang-bayang kegelapan yang telah memberinya kekayaan. Hubungan Riswati dan Eddie berkembang semakin jauh dari sekadar atasan dan bawahan. Setiap tatapan, setiap sentuhan, dan setiap percakapan panjang di sela-sela jam kerja perlahan mengikis kesetiaan Riswati. Eddie, dengan kepiawaiannya, berhasil menyusup ke dalam hati Riswati yang rapuh dan haus perhatian. Ia tahu bagaimana memainkan perannya sebagai pendengar yang baik, sebagai pria yang memahami, dan sebagai sosok yang mampu memberikan kehangatan yang tidak lagi Riswati dapatkan dari Wahyu. Bu Riswati terlihat lelah sekali hari ini. Eddie akan berkata dengan nada lembut, saat Riswati mengeluh tentang Wahyu yang pulang larut malam. Mungkin ibu butuh istirahat. Biar saya saja yang mengurus sisanya. Pujian dan perhatian kecil seperti itu terasa begitu menyejukkan bagi Riswati. Ia merasa dihargai dan dibutuhkan, sesuatu yang sudah lama hilang dari pernikahannya dengan Wahyu. Wahyu kini terlalu sibuk dengan kemewahan dan status barunya, melupakan Riswati yang dulu berjuang bersamanya dari nol. Ia hanya melihat Riswati sebagai bagian dari asetnya, bukan sebagai seorang istri yang membutuhkan kasih sayang. Riswati mulai mencari-cari alasan untuk bisa berduaan dengan Eddie. Kadang, ia sengaja meminta Eddie untuk mengantarnya pulang dengan alasan keamanan, meskipun mereka punya sopir pribadi. Di dalam mobil, percakapan mereka semakin intim. Eddie akan menggenggam tangannya, mengusap punggungnya, dan Riswati tidak menolak. Jantungnya berdebar kencang, antara rasa bersalah dan gairah yang membara. Rasa bersalah itu memang ada, namun semakin lama semakin menipis. Kilauan uang, kehidupan mewah, dan keangkuhan yang telah menguasai dirinya, membuat moralitasnya luntur. Ia merasa berhak atas kebahagiaan, bahkan jika itu harus didapatkan dengan mengkhianati suaminya. Aku merasa seperti terperangkap, Eddie. Riswati pernah berbisik suatu sore, saat mereka berdua duduk di kafe tersembunyi jauh dari toko. Terperangkap dalam hidup ini. Aku punya segalanya, tapi aku tidak bahagia. Eddie menatapnya dengan simpati yang mendalam. Saya mengerti, Bu. Terkadang, kekayaan tidak selalu membawa kebahagiaan sejati. Mungkin ibu butuh kebebasan. Kata, kebebasan, itu bergaung di telinga Riswati. Kebebasan dari Wahyu, kebebasan dari ritual menjijikan dengan tuyul, kebebasan dari masa lalu yang kelam. Ia mulai membayangkan sebuah kehidupan baru, jauh dari Depok, jauh dari segala ikatan yang membelenggu. Sebuah kehidupan bersama Eddie,
di mana ia bisa menjadi dirinya sendiri, tanpa beban dan tanpa rahasia. Pikiran untuk meninggalkan Wahyu dan memulai hidup baru bersama Eddie semakin kuat. Ia mulai merasa jijik dengan ritual malam Jumat Kliwon. Tuyul itu, yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, kini terasa seperti kutukan yang mengikatnya pada Wahyu. Ia ingin memutus semua ikatan itu, melarikan diri dari bayang-bayang kegelapan yang telah memberinya kekayaan. Eddie, yang melihat keraguan di mata Riswati, terus memanaskan situasi. Bu Riswati pantas mendapatkan yang lebih baik. Hidup ini terlalu singkat untuk tidak bahagia. Bisikan-bisikan Eddie, ditambah dengan rasa kesepian dan kebosanan yang mendalam, akhirnya mendorong Riswati untuk mengambil keputusan. Ia akan meninggalkan Wahyu. Ia akan kabur bersama Eddie. Ia akan memulai hidup baru, jauh dari semua ini. Dalam benaknya, ia percaya bahwa dengan meninggalkan Wahyu, ia juga akan meninggalkan perjanjian pesugihan itu. Tuyul itu akan menjadi masalah Wahyu, bukan lagi masalahnya. Ia akan bebas. Keputusan Riswati untuk kabur bersama Eddie sudah bulat. Tekadnya sekeras baja, didorong oleh gairah baru dan keinginan kuat untuk lepas dari belenggu yang selama ini mengikatnya. Ia merasa bahwa ini adalah satu-satunya jalan menuju kebahagiaan sejati, jauh dari bayang-bayang Tuyul dan Wahyu yang kini terasa seperti orang asing. Mereka mulai menyusun rencana dengan sangat hati-hati. Riswati menggunakan posisinya sebagai istri juragan untuk diam-diam menguras sebagian besar uang tunai dari brankas toko. Ia juga memindahkan sejumlah besar dana dari rekening Bank Wahyu ke rekening baru yang ia buka atas nama samaran. Proses ini dilakukan secara bertahap, sedikit demi sedikit, agar tidak menimbulkan kecurigaan Wahyu. Wahyu, yang terlalu sibuk dengan bisnis dan kesombongannya, sama sekali tidak menyadari pengkhianatan yang sedang terjadi di bawah hidungnya. Kita harus pergi jauh, Eddie, Riswati berbisik suatu malam, saat mereka bertemu di sebuah apartemen sewaan yang sudah mereka siapkan sebagai tempat persembunyian awal. Jauh dari Depok, jauh dari semua ini. Kita bisa memulai hidup baru di kota lain, di pulau lain, di mana tidak ada yang mengenal kita. Eddie mengangguk, matanya berbinar penuh semangat. Saya sudah menyiapkan semuanya. Bu, tiket pesawat, tempat tinggal sementara. Kita akan hidup bahagia, tanpa ada yang mengganggu. Ia memeluk Riswati erat, memberikan janji-janji manis tentang masa depan yang cerah. Riswati merasa yakin bahwa dengan meninggalkan Wahyu, ia juga akan meninggalkan semua perjanjian pesugihan itu. Dalam logikanya yang dangkal, Tuyul itu terikat pada Wahyu sebagai majikan utama dan juga pada dirinya sebagai ibu susu. Jika ia pergi, maka Tuyul itu akan kehilangan ibunya, dan otomatis hanya akan berurusan dengan Wahyu. Ia membayangkan Wahyu akan menghadapi kemarahan Tuyul sendirian, sementara ia dan Eddie akan hidup tenang dan bahagia dengan uang hasil curian mereka. Setiap hari yang berlalu terasa semakin berat bagi Riswati. Ia harus berpura-pura baik-baik saja di depan Wahyu, tersenyum dan berbicara seperti biasa, padahal dalam hatinya ia sudah merencanakan pelarian. Rasa bersalah kadang muncul, namun dengan cepat ia tepis. Ia meyakinkan dirinya bahwa Wahyu pantas mendapatkannya. Wahyu telah berubah menjadi pria yang angkuh, yang tidak lagi menghargainya. Ini adalah pembalasan. Wahyu, di sisi lain, benar-benar tidak melihat tanda-tanda apapun. Ia terlalu percaya diri dengan kekayaannya, terlalu sibuk menikmati status barunya. Ia menganggap Riswati adalah miliknya, sama seperti toko dan mobil-mobil mewahnya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa wanita yang dulu berjuang bersamanya dari nol, kini akan mengkhianatinya dengan cara yang paling menyakitkan. Malam yang telah ditentukan semakin dekat. Malam Jumat Kliwon. Riswati memilih malam itu karena ia tahu Wahyu akan sibuk dengan ritual persembahan kucing hitam. Itu adalah waktu yang paling tepat untuk melarikan diri tanpa dicurigai. Ia sudah mengemas barang-barang pentingnya, perhiasan, dan sebagian besar uang tunai yang berhasil ia kumpulkan. Jantungnya berdebar kencang, antara takut dan gembira. Takut akan konsekuensi, gembira akan kebebasan. Ia membayangkan wajah Wahyu saat mengetahui dirinya pergi, wajah yang pasti akan dipenuhi kemarahan dan kebingungan. Namun, ia tidak peduli. Ia hanya ingin lepas. Kita akan bertemu di tempat biasa, jam 12 malam, pesan Eddie melalui ponsel. Semua sudah siap. Riswati membalas pesan itu dengan senyum. Ia menatap sekeliling rumah mewahnya,
Rumah yang dibangun di atas perjanjian gelap. Ini adalah malam terakhirnya di sini. Setelah ini, ia akan memulai lembaran baru. Sebuah kehidupan yang ia yakini akan bebas dari bayang-bayang tuyul dan segala kutukannya. Ia tidak tahu betapa salahnya ia. Malam Jumat Kliwon itu terasa lebih pekat dari biasanya. Angin berembus kencang, menggoyangkan dedaunan di pohon-pohon besar di sekitar rumah mewah Wahyu, menciptakan suara gemerisik yang menyeramkan. Di dalam rumah, suasana terasa dingin, meskipun pendingin ruangan tidak dinyalakan. Riswati menunggu dengan gelisah. Ia sudah mengenakan pakaian yang siap untuk bepergian, tas kecil berisi barang-barang penting sudah ia sembunyikan di dekat pintu belakang. Wahyu sedang sibuk di halaman belakang, menyiapkan persembahan kucing hitam. Aroma kemenyan dan darah mulai tercium tipis, menandakan ritual telah dimulai. Ini adalah kesempatannya. Dengan hati-hati, Riswati menulis sebuah surat singkat. Bukan surat perpisahan yang tulus, melainkan sebuah pernyataan singkat yang penuh keangkuhan. Ia meletakkan surat itu di meja samping tempat tidur Wahyu. Lalu, tanpa menoleh lagi, ia menyelinap keluar melalui pintu belakang, bergerak cepat menuju mobil Eddie yang sudah menunggu di ujung jalan. Rasa lega yang membanjiri dirinya begitu kuat, seolah ia baru saja melepaskan beban yang sangat berat. Sementara itu, Wahyu menyelesaikan ritualnya. Kucing hitam itu telah menjadi tumbal, darahnya membasahi tanah. Ia membersihkan diri, lalu masuk ke dalam rumah. Ia merasa lelah, namun puas. Kekayaan yang ia miliki adalah bukti bahwa perjanjiannya dengan tuyul berjalan lancar. Ia menuju kamar tidur, berniat memanggil Riswati untuk ritual menyusui tuyul. "Riswati, kamu di mana?" panggil Wahyu. Tidak ada jawaban. Ia masuk ke kamar tidur, dan matanya langsung menangkap secari kertas di meja. Dengan kening berkerut, ia mengambil dan membacanya. "Wahyu, aku pergi. Aku lelah dengan semua ini. Aku ingin hidup baru. Jangan cari aku. Urus saja tuyulmu sendiri." Dunia Wahyu seolah runtuh. Tangannya gemetar. Surat itu jatuh ke lantai. Riswati pergi? Meninggalkannya? Dan yang lebih buruk, ia pergi di malam Jumat Kliwon. Itu berarti tuyul tidak akan disusui. Kemarahan membuncah di dada Wahyu. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menonjol. "Riswati, beraninya kau!" teriaknya. Suaranya menggelegar di dalam rumah kosong. Namun, kemarahan itu dengan cepat berganti menjadi ketakutan yang luar biasa. Ia merasakan hawa dingin yang menusuk, jauh lebih dingin dari biasanya. Aroma melati yang kuat, bercampur dengan bau amis darah, memenuhi ruangan. Suara cekikikan kecil yang menyeramkan mulai terdengar, bukan lagi bisikan, melainkan tawa yang semakin keras dan jelas. Kau tidak disusui." Wahyu berbisik, tubuhnya gemetar hebat. Ia tahu, tuyul itu marah. Sangat marah. Tiba-tiba, lampu di rumah berkedip-kedip, lalu padam total, meninggalkan Wahyu dalam kegelapan yang pekat. Hanya ada suara napasnya yang terengah-engah dan tawa tuyul yang semakin menggila. Ia mencoba menyalakan ponselnya, namun layar ponselnya mati. Wahyu meraba-raba mencari saklar lampu, namun tangannya tak menemukan apa-apa. Ia merasa ada sesuatu yang bergerak di sekitarnya, sesuatu yang kecil dan cepat. Suara langkah kaki kecil terdengar di lantai, mengelilinginya. Jangan dekati aku." Wahyu berteriak, suaranya pecah. Ia mencoba berlari, namun kakinya terasa lemas. Tiba-tiba, ia merasakan pukulan keras di punggungnya, seolah ada benda tumpul yang menghantam. Ia tersungkur. Lalu, cengkeraman dingin dan kuat mencengkeram kakinya, menariknya. Wahyu meronta, berteriak kesakitan. Ia merasakan gigitan-gigitan kecil yang tajam di sekujur tubuhnya, seolah ratusan jarum menusuk kulitnya. Darah mulai merembes, membasahi pakaiannya. Tuyul itu tidak terlihat, namun kekuatannya luar biasa. Wahyu merasakan dirinya diseret, dipukuli, dan dicakar tanpa henti. Ia mencoba melawan, namun tubuhnya terlalu lemah. Suara tawa tuyul yang menyeramkan terus mengiringi setiap serangannya, seolah mengejek penderitaannya. Pukulan terakhir menghantam kepalanya dengan keras. Pandangan Wahyu mulai kabur, suara tawa tuyul semakin menjauh, dan kegelapan total menyelimutinya. Ia merasakan napasnya terhenti, dan tubuhnya tergeletak tak berdaya di lantai, bersimbah darah.
Malam Jumat Kliwon itu, Wahyu membayar harga tertinggi atas kesombongan dan pengkhianatan istrinya. Pagi harinya, perumahan elit Depok digemparkan oleh penemuan mengerikan. Seorang asisten rumah tangga yang datang untuk membersihkan rumah Wahyu dan Riswati menemukan sang juragan sembako tergeletak tak bernyawa di ruang tamu. Tubuhnya penuh luka cakaran dan gigitan yang tidak wajar. Wajahnya membiru, matanya melotot, dan ekspresinya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Pakaiannya robek dan bersimbah darah. Polisi segera datang untuk melakukan olah TKP, tetapi mereka kebingungan. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tidak ada pintu atau jendela yang rusak. Luka-luka di tubuh Wahyu tidak seperti bekas serangan manusia atau binatang buas. Berita kematian Wahyu menyebar dengan cepat, dari mulut ke mulut, hingga sampai ke kampung lama mereka. Wahyu meninggal? Katanya tewas tidak wajar, bisik-bisik warga kampung. Pasti karena pesugihan tuyulnya. Dulu kan mereka mendadak kaya. Rumor tentang pesugihan tuyul yang dilakukan Wahyu dan Riswati kembali mencuat, kali ini dengan bukti kematian yang mengerikan. Warga kampung yang dulu iri dan mencibir, kini diliputi ketakutan. Mereka yakin, ini adalah balasan dari perjanjian gelap yang telah dibuat. Mereka tidak tahu bahwa ini baru permulaan dari sebuah cerita yang lebih kelam. Sementara itu, jauh dari Depok, di sebuah kota lain yang ramai, Riswati dan Edi sedang menikmati pagi mereka di apartemen baru yang mewah. Mereka telah berhasil melarikan diri, memulai hidup baru dengan uang hasil curian dari Wahyu. Riswati merasa seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi gubuk reyot, tidak ada lagi hinaan, dan yang terpenting, tidak ada lagi tuyul yang harus ia susui. Ponsel Edi berdering. Itu adalah salah satu karyawan toko sembako mereka yang menelepon. Edi mengangkatnya, dan wajahnya langsung berubah pucat. Ia mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk, lalu menutup telepon. "Ada apa, Di?" tanya Riswati, merasakan firasat tidak enak. Edi menatap Riswati, matanya dipenuhi keterkejutan. Wahyu meninggal." Riswati terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Kemudian, senyum tipis perlahan terukir di bibirnya. "Meninggal? Bagaimana bisa?" Ia mencoba terdengar prihatin, namun dalam hatinya, sebuah perasaan lega yang luar biasa membuncah. Katanya tewas tidak wajar, Bu. Tubuhnya penuh luka. Polisi bingung, jawab Edi, masih syok. Riswati menghela napas, seolah beban berat telah terangkat dari pundaknya. "Syukurlah," bisiknya, nyaris tak terdengar. "Berarti perjanjian itu sudah berakhir, kan? Tuyul itu pasti sudah mengambil Wahyu sebagai tumbalnya. Aku aman." Edi menatapnya dengan aneh. Bu Riswati tidak sedih. Riswati tertawa kecil, tawa yang terdengar hampa. "Sedih? Untuk apa? Dia sudah berubah, Di. Dia pantas mendapatkannya. Sekarang, kita bebas. Kita bisa hidup bahagia tanpa beban apapun." Ia memeluk Edi, merasa seperti burung yang baru saja dilepaskan dari sangkar. Semua ketakutan akan tuyul, semua rasa jijik terhadap ritual, semua beban masa lalu, seolah lenyap begitu saja. Ia percaya, dengan kematian Wahyu, kutukan pesugihan itu telah berakhir. Tuyul itu sudah mendapatkan tumbalnya, dan ia, Riswati, telah berhasil lolos. Beberapa hari kemudian, Riswati dan Edi mulai menata hidup baru mereka. Mereka membeli rumah yang lebih besar, perabotan baru, dan hidup dalam kemewahan yang sama seperti di Depok. Riswati merasa tenang, benar-benar tenang. Ia menghabiskan waktu dengan berbelanja, bersantai, dan menikmati kebebasan yang ia impikan. Namun, di balik ketenangan semu itu, ada sesuatu yang mulai terasa aneh. Terkadang, ia merasa seperti ada hembusan angin dingin di dekatnya, meskipun jendela tertutup rapat. Terkadang, ia mendengar suara cekikikan kecil yang samar, seolah hanya ilusi. Ia mencoba mengabaikannya, meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasinya, sisa-sisa ketakutan dari masa lalu. Ia tidak tahu bahwa kutukan itu, seperti bayangan, akan selalu mengikuti kemanapun ia pergi. Minggu-minggu berlalu. Riswati dan Edi menikmati kehidupan baru mereka yang mewah dan tanpa beban di kota yang jauh. Riswati menghabiskan hari-harinya dengan berbelanja barang-barang mahal, pergi ke salon, dan bersantai. Edi, dengan uang yang mereka miliki, juga mulai membangun bisnis kecil-kecilan.
Mereka tampak seperti pasangan yang sempurna, hidup dalam kebahagiaan yang tak terbatas. Riswati merasa lega, seolah ia telah berhasil melarikan diri dari masa lalu yang kelam. Namun, di balik fasad kebahagiaan itu, Riswati mulai merasakan keanehan. Awalnya, itu hanya mimpi buruk. Ia sering terbangun di tengah malam, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dengan bayangan tuyul yang menatapnya dengan mata merah menyala. Dalam mimpinya, tuyul itu mengejarnya, menuntut sesuatu yang tidak bisa ia berikan. "Kamu kenapa, Ris? Wajahmu pucat sekali," tanya Edi suatu pagi, melihat Riswati yang tampak lesu. "Mimpi buruk lagi." Riswati mengangguk pelan. "Hanya mimpi biasa, Di. Mungkin aku terlalu lelah." Ia mencoba tersenyum, namun senyumnya terasa hampa. Ia tidak ingin Edi tahu tentang tuyul, tentang masa lalunya yang kelam. Ia ingin semua itu terkubur dalam-dalam. Namun, keanehan itu tidak hanya terjadi dalam mimpi. Di siang hari, saat ia sendirian di rumah, ia sering merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul, seolah ada seseorang di dekatnya. Terkadang, ia mendengar suara cekikikan kecil yang samar, seperti yang dulu ia dengar di gubuk reyotnya. Barang-barang kecil sering berpindah tempat, atau terjatuh tanpa sebab yang jelas. Riswati mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya halusinasi, efek dari stres atau kelelahan. Ia mencoba mengabaikannya, mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan. Namun, semakin ia mencoba melupakan, semakin kuat pula kehadiran yang tak terlihat itu terasa. Ia mulai menjadi penakut dan mudah terkejut, membuat Edi merasa khawatir. "Ris, ada apa denganmu? Kamu tidak seperti Riswati yang dulu," Edi bertanya suatu sore, memegang tangan Riswati yang terasa dingin. "Kamu bisa cerita padaku. Kita sudah bersama sekarang." Riswati hanya menggelengkan kepala, air mata mulai menggenang di matanya. Bagaimana ia bisa menjelaskan bahwa ia dihantui oleh perjanjian gelap? Bagaimana ia bisa menceritakan tentang makhluk gaib yang menuntut balas? Ia hanya bisa menatap Edi dengan tatapan kosong, seolah ia berada di dunia yang berbeda. Yang paling membuatnya gelisah adalah mendekatnya malam Jumat. Setiap kali hari Jumat tiba, jantung Riswati berdebar lebih kencang. Ia mencoba menepis ketakutan itu, meyakinkan dirinya bahwa Wahyu sudah tewas, dan perjanjian itu pasti sudah berakhir. Tuyul itu pasti sudah puas dengan tumbalnya. Namun, semakin malam, semakin kuat pula firasat buruk itu. Aroma melati yang kuat mulai tercium di seluruh rumah, bahkan di kamar tidur mereka yang tertutup rapat. Hawa dingin yang menusuk tulang semakin terasa, membuat bulu kuduknya merinding. Edi, yang tidak tahu apa-apa, hanya menganggap Riswati sedang tidak enak badan. "Kamu sakit, Ris? Wajahmu pucat sekali," kata Edi, saat mereka makan malam. Riswati hanya menggelengkan kepala. Ia tidak bisa makan. Perutnya mual, dan tenggorokannya tercekat oleh ketakutan yang mencekik. Ia tahu, tuyul itu ada di sini. Ia bisa merasakannya. Setelah Edi tertidur pulas, Riswati tidak bisa memejamkan mata. Ia berbaring di samping Edi, namun pikirannya melayang jauh. Ia merasakan kehadiran yang semakin kuat di dalam kamar. Suara cekikikan itu kini terdengar lebih jelas, lebih dekat. Tiba-tiba, ia merasakan sentuhan dingin di kakinya. Ia terkesiap, melompat dari tempat tidur. Di kegelapan kamar, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya dari sudut ruangan. Matanya membelalak ketakutan. Itu tuyul. Tuyul itu benar-benar mengikutinya. Tubuhnya gemetar hebat. Ia ingin berteriak, ingin membangunkan Edi, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Tuyul itu perlahan mendekat, dengan seringai mengerikan di wajahnya yang botak. Kutukan itu belum berakhir. Ia telah mengkhianati perjanjian, dan kini, ia harus membayar harganya. Malam Jumat Kliwon itu menjadi malam terakhir bagi Riswati. Di dalam kamar tidur yang gelap, ia berdiri mematung. Tubuhnya menggigil hebat saat sepasang mata merah menyala dari sosok tuyul itu menatapnya tajam. Suara cekikikan kecil yang menyeramkan semakin keras, memenuhi ruangan, seolah tuyul itu sedang menikmati ketakutan Riswati. "Tidak, tidak mungkin," bisik Riswati, air mata mengalir deras di pipinya. Ia mencoba mundur, namun kakinya terasa lemas, terpaku di lantai. Tuyul itu bergerak cepat, melompat ke arahnya. Riswati berteriak, namun suaranya tertelan oleh kengerian.
Ia merasakan cengkeraman dingin di pergelangan tangannya, lalu gigitan-gigitan tajam yang menusuk kulitnya. Rasa sakit yang luar biasa menjalar di sekujur tubuhnya. Ia meronta, mencoba melepaskan diri, namun kekuatan tuyul itu jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Tuyul itu menyeretnya, membantingnya ke dinding, lalu mencakar dan menggigitnya tanpa ampun. Riswati merasakan darah segar membasahi pakaiannya, aroma amis memenuhi hidungnya. Ia mencoba berteriak lagi, memohon pertolongan, namun tidak ada yang mendengar. Edi, yang tidur pulas di sampingnya, tidak terbangun sama sekali. Pukulan demi pukulan menghantam tubuh Riswati. Ia merasakan tulang-tulangnya retak, napasnya tersengal-sengal. Wajah tuyul itu semakin mendekat, dengan seringai mengerikan yang tak akan pernah ia lupakan. Matanya yang merah menyala memancarkan kemarahan dan dendam yang tak terhingga. "Kau, pengkhianat!" Suara cekikikan tuyul itu seolah berbisik di telinganya. Meskipun Riswati tidak bisa melihat bibirnya bergerak, Riswati merasakan pandangannya mulai kabur, tubuhnya lemas tak berdaya. Ia terjatuh ke lantai, bersimbah darah. Pukulan terakhir menghantam kepalanya dengan keras, dan kegelapan total menyelimutinya. Ia merasakan napasnya terhenti, dan tubuhnya tergeletak tak bernyawa di lantai, dengan luka-luka mengerikan yang sama persis seperti yang dialami Wahyu. Pagi harinya, Edi terbangun. Ia merasa aneh, karena Riswati tidak ada di sampingnya. Ia memanggil-manggil nama Riswati, namun tidak ada jawaban. Dengan perasaan tidak enak, ia bangkit dari tempat tidur. Matanya langsung membelalak kaget saat melihat Riswati tergeletak di lantai, di tengah genangan darah. "Riswati!" teriak Edi. Suaranya pecah. Ia mendekat, dan melihat kondisi Riswati yang mengerikan. Tubuhnya penuh luka cakaran dan gigitan, wajahnya membiru, dan matanya melotot ketakutan. Edi tidak pernah melihat hal seaneh dan semengerikan ini. Ketakutan yang luar biasa mencengkeramnya. Tanpa berpikir panjang, ia berlari keluar dari rumah, meninggalkan segala kemewahan dan kengerian itu di belakangnya. Berita kematian Riswati, dengan kondisi yang sama mengerikannya seperti Wahyu, segera sampai ke kampung di Depok. Warga yang mendengar kabar itu tidak lagi terkejut. Mereka hanya mengangguk-angguk, seolah sudah menduga. "Sudah kuduga," kata salah seorang tetangga. "Pasti karena pesugihan tuyul itu." Mereka berdua serakah, dan akhirnya kena batunya. Kabar tentang pesugihan tuyul yang dilakukan Wahyu dan Riswati menjadi buah bibir di seluruh kampung. Kisah tragis mereka menjadi pelajaran, pengingat akan bahaya keserakahan dan perjanjian dengan kegelapan. Rumah mewah mereka di Depok kini kosong, menjadi saksi bisu atas ambisi yang berujung pada kehancuran. Dan di kota yang jauh, rumah baru Riswati juga terbengkalai, menyimpan rahasia kematian yang mengerikan. Kutukan itu telah menuntut balasannya. Tak peduli seberapa jauh mereka mencoba melarikan diri. Kabar kematian Riswati, dengan kondisi yang sama mengerikannya seperti Wahyu, segera sampai ke kampung di Depok. Cerita tentang nasib tragis keduanya menyebar seperti api, memperkuat dugaan warga tentang pesugihan tuyul yang mereka lakukan. Warga kampung tidak lagi terkejut, melainkan mengangguk-angguk, seolah sudah menduga bahwa akhir seperti ini pasti akan datang. Kisah Wahyu dan Riswati yang mendadak kaya dan tewas secara tidak wajar menjadi buah bibir, sebuah cerita yang diceritakan turun-temurun sebagai peringatan. Rumah mewah mereka di Depok kini kosong, menjadi saksi bisu atas ambisi yang berujung pada kehancuran. Pintu dan jendela yang terkunci rapat seolah menyimpan rahasia kelam dari penghuninya. Tidak ada yang berani mendekat. Sementara itu, di kota yang jauh, rumah baru Riswati juga terbengkalai, ditinggalkan Edi yang ketakutan tanpa sempat membawa apapun. Dua rumah mewah, dua kehidupan yang hancur, menjadi monumen yang sama-sama berhantu, berdiri sebagai pengingat bisu akan harga yang harus dibayar. Kisah Wahyu dan Riswati adalah cerminan dari kegelapan yang lahir dari keputusasaan. Mereka memulai perjalanan ini sebagai sepasang suami istri yang miskin, lelah dihina dan berjuang untuk bertahan hidup. Keputusasaan yang mendalam itu mendorong mereka untuk mengambil jalan pintas yang tidak masuk akal, berharap kekayaan instan dapat menghapus semua penderitaan. Namun, mereka lupa bahwa kekayaan yang didapat dengan cara curang tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Pada akhirnya, pesugihan tuyul bukan hanya memberikan uang, tetapi juga merenggut kemanusiaan mereka. Kekayaan membuat mereka sombong, angkuh, dan melupakan asal-usul mereka. Perjanjian gelap itu tidak hanya menuntut tumbal,
tetapi juga menghancurkan moral dan ikatan batin mereka, hingga Riswati tega mengkhianati Wahyu demi kesenangan sesaat. Pesan moral dari cerita ini sangat jelas. Kutukan dari pesugihan tidak bisa dihindari atau ditinggalkan begitu saja. Riswati berpikir ia bisa lolos dengan meninggalkan Wahyu, mengira perjanjian itu hanya terikat pada suaminya. Namun, ia salah. Kutukan itu melekat pada jiwa mereka berdua, yang telah membuat kesepakatan. Ia mengejar Riswati hingga ke tempat Raman, membuktikan bahwa tidak ada tempat bersembunyi dari konsekuensi perbuatan yang telah dilakukan. Pada akhirnya, yang tersisa hanyalah kematian yang tragis, kekayaan yang tidak bisa dinikmati, dan kehormatan yang hancur. Kisah mereka adalah pengingat bahwa jalan pintas menuju kekayaan selalu datang dengan harga yang sangat mahal, jauh lebih mahal daripada hidup yang berharga itu sendiri.